Halo Sobat Tandur. Kali ini saya akan sedikit mereview terkait tanaman aglonema yang baru saya beli. Jadi kesempatan kali ini saya habis beli online. Nah, ini mau saya sedikit sharing terkait penanganan aglonema, terutama khususnya setelah beli online. Yuk, monggo disimak. Sebelum itu, silakan saya dibantu like and subscribe channel ini agar channel saya akan semakin berkembang dan selalu memberikan review atau informasi terkait seputar khususnya tanaman aglonema. Berikut adalah tanaman yang akan saya unboxing, yang baru saja saya beli dari online. Nah, kebetulan online ini yaitu dari TikTok. Saya melihat tanaman yang rencananya selain akan saya buat tambahan koleksi, juga sebagai untuk bahan konten selanjutnya. Nah, ada beberapa macam tanaman aglonema yang sudah saya beli. Kebetulan kotanya dari Lampung. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, mungkin teman-teman juga sudah beberapa mengetahui, atau misal belum mengetahui, sedikit saya sharing. Jadi memang ada beberapa tanaman yang dikirim dari luar kota atau khususnya luar pulau. Kebetulan saya ada di Jawa Timur ya. Itu perlu treatment khusus kalau misalkan tanaman tersebut dibeli dari luar kota atau luar pulau. Nah, ini saya juga sambil ngecek untuk tanaman dari Metro Lampung yang kebetulan saya beli ini. Ada beberapa seller, ada yang menggunakan media tanam, ada yang satu pot diisi 3 tanaman, ada yang juga satu pot diisi 1. Nah, itu kembali ke teman-teman Sobat Tandur ya, untuk percaya kepada seller yang sudah Sobat Tandur langganan, seperti itu. Jadi tanpa sedikit saya menyudutkan beberapa penjual atau seller di kota tersebut, itu kembali ke kita yang membutuhkan, kita yang beli, kita juga yang berhak mendapatkan tanaman yang tentunya yang akan kita pilih. Kalau misalkan nggak cocok, ya teman-teman jangan beli ke tempat tersebut, tapi cocok ya lanjut. Nah, seperti itu ya. Kalau saya sih tidak masalah ya, kalau misalkan mau ke beli di Jawa, beli di luar kota, luar pulau, atau asalkan saya sudah cocok kepada seller tersebut, ya nggak masalah. Jadi itu kembali ke teman-teman Sobat Tandur. Nah, untuk pada kesempatan kali ini juga, jadi untuk khususnya di luar kota ya, ini yang pengalaman sudah saya dapatkan. Ini juga saya sudah pesan beberapa kali di Metro Lampung, khususnya seller yang saya beli ini. Itu ada yang pernah saya pesan itu sampai 5 hari, 6 hari, atau 3 hari. Jadi treatmentnya sesuai dari teman-teman Sobat Tandur, untuk aglonema itu menjadi segar kembali. Nah, ini salah satu ID aglonema yang sudah saya beli. Itu termasuk red cherry. Jadi ada beberapa tanaman yang sudah saya beli. Selain red cherry ini, ada ID lainnya ya. Teman-teman, sebelumnya mohon maaf juga, ini backsoundnya di sekitar tempat saya merekam ini ada suara-suara sekolahan ya. Jadi
Ya sedikit buat tambahan, ada suara-suara lain selain suara saya sendiri. Jadi teman-teman, untuk lama cepatnya pemesanan yang kita pesan di seller tersebut, terutama di luar kota, sedikit sharing ya, itu memang bervariatif. Kenapa? Alasannya macam-macam ya. Ya bisa dari itu yang buat ekspedisi ngirimnya, bisa juga di daerah tersebut mungkin kalau misalkan lewat jalur air, perahu, kapal, itu ada kendala cuaca atau kendala mobil dan lain sebagainya. Jadi kembali ke kita, dengan segala risiko yang akan kita lewati, kita lalui tersebut, kita harus memaklumi karena memang lokasinya ya tidak dekat seperti itu. Jadi teman-teman jangan menyalahkan sepenuhnya ke seller tersebut. Beliau juga pastinya sudah berusaha sebaik mungkin ya, seperti persiapan media tanam, atau mungkin disiram dulu, direndam dulu, atau bahkan kalau saya pernah lihat itu, khususnya di seller yang saya beli ini, beliau itu juga sering sharing, menjelaskan pada saat live penanganannya seperti apa agar tanaman tidak layu, agar tanaman tidak mati, busuk akar dan lain sebagainya. Jadi beliau juga semaksimal mungkin berusaha untuk pencegahan agar mendapatkan hasil terbaik bagi pembelinya. Jadi beliau tidak semata-mata melepas, ketika sudah dibeli udah kayak gitu ya. Nah, untuk yang saya buka unboxing ini kebetulan berisi 3 tanaman kurang lebih. Jadi ID-nya Red Stardust, heng-heng, satunya Aglonema Dut Red kalau nggak salah, Dut Anjamani, seperti itu. Jadi ya memang tergolong Aglonema Romosan ya teman-teman. Ya nggak apa-apa, yang penting apapun aglonema kita, entah koleksian, semi koleksi atau romosan, asalkan kita merawat dengan sepenuh hati, kita bertujuan untuk menyegarkan aglonema di kebun kita, mulai dari yang kecil berdampak besar tentunya nanti untuk kelestarian bumi kita. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, jangan takut dalam beraglonema. Beraglonema itu seru ya teman-teman sobat tandur. Karena bagi saya ya, beraglonema itu melatih kesabaran. Jadi kalau teman-teman yang mempunyai tingkat kesabaran setebal tisu, setrip tisu atau setebal tisu ya, itu cocok dengan aglonema ini. Jadi bisa melatih kesabaran teman-teman, yang nantinya semoga bisa lebih sabar dalam menghadapi tumbuh kembang aglonema, mulai dari bonggol, tumbuh dari tunas, atau setiap bulannya, bahkan bisa lebih lama pada ID aglonema tertentu itu baru bisa tumbuh 1 daun. Belum lagi udah tumbuh 1 daun, lonyot. Belum lagi tumbuh lagi, ternyata dimakan ulat atau keserang hama. Jadi ya banyak problema dalam merawat aglonema itu. Tapi justru dengan keunikannya itulah yang membuat tanaman ini masih banyak peminatnya, yang masih stabil. Tidak seperti tanaman-tanaman tertentu, mungkin ada yang tiba-tiba meninggalkan hobinya, atau bahkan yang tanaman lain semakin menurun tingkat peminatnya, seperti itu. Ya, ini saya buka hati-hati agar daunnya tidak ikut
sobek atau rusak pada saat saya membuka tisunya. Jadi teman-teman, untuk unboxing atau packing pada aglonema ini itu macam-macam ya. Ada yang menggunakan paralon, ada yang menggunakan kertas, ada yang 1 pot, 2 pot, atau ada juga yang pakai kardus. Jadi teman-teman sendiri nanti bisa menemui ketika beli barang-barang online. Atau misalkan teman-teman kurang percaya pada saat beli online, monggo langsung bisa ke nursery atau ke kebun yang dekat di rumah, atau mau ke lokasi tertentu untuk berbelanja hunting membeli aglonema ini. Nah, ternyata yang terakhir ini adalah suksom jaipong, tanaman yang cukup murah atau cukup indah dengan warnanya yang merah merona. Ini beda tipis ya dengan red cherry kalau menurut saya, atau mungkin bagi teman-teman awam sobat tandur ada yang belum tahu, coraknya mirip. Nah, untuk step selanjutnya saya menyiapkan 1 liter air yang sudah saya takar dengan cairan larutan pupuk organik. Saya menggunakan Trend Booster, produk dari Trend Tanaman Hias, yaitu dengan 5 mili atau setara dengan 1 tutup botol menjadi 2 tutup botol, karena 1 liter ini saya menggunakan 10 mili liter air. Nah, ini sekalian saya bongkar potnya, saya cek kondisi akar, sekalian saya potong. Misalkan ada akar yang tidak produktif, akar yang kurang sehat, atau akar yang sudah lonyot, sekalian saya cutting seperti itu. Nah, tentunya pada saat kita memotong, pruning atau memangkas akar yang akan kita potong, teman-teman harus menyiapkan pisau yang tajam ya, bisa cutter, bisa pisau dapur. Nah, pisau tersebut sebelumnya kita sterilkan dulu dengan semprot alkohol atau bisa menggunakan alkohol swab. Jadi agar luka pada tanaman atau pada akar yang diakibatkan pada pisau itu nanti menyebabkan tidak menjadi busuk akar seperti itu. Nah, ini saya potong akar-akar yang menurut saya kondisinya kurang baik, yang kecoklatan. Kalau dinilai kecoklatan, sebenarnya coklat semua ini, tapi tidak masalah, kita tentukan saja yang menurutnya ini menjadi akar produktif yang kedepannya harapan saya bisa tumbuh dengan akar minim tersebut. Mana yang perlu dipangkas, mana yang perlu dilanjutkan atau dibiarkan, seperti itu. Nah, ada daun yang sudah menguning, sudah saya hilangkan saja, jadi nanti pertumbuhan tidak maksimal. Kemudian saya rendam dengan larutan yang sudah saya siapkan tadi. Ini untuk tanaman selanjutnya saya perlakukan hal yang sama seperti tanaman sebelumnya. Saya cek dulu kondisi akarnya. Nah, ini kasusnya sedikit berbeda. Di dalam pot akarnya banyak yang patah, akarnya ada beberapa lonyot, rusak. Jadi akhirnya lebih minim lagi untuk kondisi akarnya ini. Ya, tidak masalah, itu salah satu resiko juga yang seperti saya jelaskan di awal tadi. Jadi kita maksimalkan kondisi akar yang tersisa, yang masih bisa dipertahankan atau masih bisa diselamatkan. Kalau misalkan masih ada yang lonyot, yang kotor, atau yang
tidak produktif, ya terpaksa saya cut. Nah, kalau misalkan kondisi akarnya jelek semua, ya terpaksa saya hilangkan semua seperti itu. Jadi nanti nanamnya dengan tanpa akar, cukup dengan teknik yang berbeda lagi. Nah, itu disesuaikan nanti Sobat Tandur, hal-hal tersebut sesuai kondisi aglonema kita. Setelah dirasa sudah memotong, lalu kita rendam ke cairan larutan seperti pada tanaman sebelumnya. Nah, next untuk tanaman agro lain, ini yang satu pot berisi 3 tanaman, ada ID Ndut Anja, Heng-heng, dan Red Stardust. Nah, untuk yang ini akarnya cukup baik ya, ini Ndut Anja. Jadi saya tidak perlu pruning, cuma kondisi akar aja agak kering, jadi langsung saya rendam. Terus ini Heng-heng, kayaknya pada pemilik sebelumnya habis dikat dari bonggolnya atau memang nanam dari bonggol, soalnya bonggolnya masih nempel. Nah, ini saya rasa akarnya juga masih cukup baik, tidak saya apa-apakan, cukup saya rapikan saja. Yang menurut saya ada yang kecoklatan atau ada yang rusak, saya cutting. Jadi biar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman ini. Kalau misalkan dirasa masih baik, ya tetap kita rendam aja. Nah, ini yang terakhir maksudnya yang isi 3 tadi, kondisinya beda lagi teman-teman, Sobat Tandur. Ada akar yang menembus pada tangkai daun pada Red Stardust ini. Ini ada 2 sampai 3 akar yang nembus pada tangkai daun. Jadi akan saya lakukan treatment, akan saya potong agar, soalnya nantinya juga tangkai daun tersebut akan mati juga. Nah, biar tidak mati atau tidak mengganggu pertumbuhan akar, ya sekalian saya potong, saya pangkas sekarang aja. Jadi agar akar tersebut bisa lebih maksimal untuk tumbuhnya. Nah, untuk motongnya bisa sampai pada tangkai pada bagian bawah, kita menggunakan pisau tadi yang sudah kita siapkan. Satu tangkai sudah kita tanggalkan lepas dari akar yang nembus. Untuk selanjutnya, penyebab daun yang menguning juga itu sudah tampak kelihatan ya, akarnya terbang ke atas di sela-sela tangkai. Ini juga sudah akan saya potong, saya rilis, saya bebaskan agar pertumbuhan akar lebih maksimal. Nah, tumbuh ke atas, kondisi akarnya bagus. Nah, untuk yang selanjutnya ini juga kelihatan tapi tidak saya cut. Terus untuk kemudian gimana langkah selanjutnya? Perendaman tadi yang sudah saya campur, kalau saya sebenarnya cukup 20 menit atau sampai setengah jam, 20 sampai 30 menit. Tapi untuk kasus ini saya dengan kesibukan atau kerjaan yang lainnya, saya lupa, saya belum sempat untuk ambil aglonema yang sudah saya rendam ini. Jadi teman-teman, ini saya ambil itu setelah saya rendam 4 hari. Nah, gimana kondisi akarnya? Apakah busuk atau tidak masalah? Ya, memang ternyata ada beberapa akar yang busuk, tapi tidak terlalu parah. Ini salah satunya. Nah, saya perhatikan akar yang busuk itu
sebenarnya yang sudah saya potong tadi, memang kondisi akarnya memang sudah tidak terlalu baik ya. Tapi untuk tanaman yang lain, aglonema lain, saya rasa tidak masalah. Jadi dari kejadian ini juga sudah bisa sedikit saya simpulkan, sebenarnya aglonema itu nggak terlalu takut air selama penanganannya benar atau selama akar atau kondisi tanaman itu sehat. Kondisinya baik, enggak masalah ya. Memang ada beberapa tangkai daunnya lonyot, kemungkinan ini sebelumnya daunnya sudah menguning cuman belum maksimal, jadi akhirnya layu. Nah, untuk akarnya yang menurut saya ternyata muncul lonyot atau busuk akar, itu juga akhirnya saya rilis, saya potong seperti ini suksom. Jadi akhirnya hanya meninggalkan kurang lebih 2 atau 3 akar yang tersisa. Nah, untuk next video ya, nanti lihat 1 atau 2 bulan saya akan review ulang tanaman ini, khususnya suksom atau receri ini yang saya tanam dengan minim akar. Ini aglonema receri yang saya maksudkan tadi, yang pada saat sebelum perendaman memang kondisinya juga kurang baik, kondisi akarnya sudah minim. Jadi bekas yang sudah saya potong itu ternyata ada lonyot juga. Akhirnya yang menurut saya masih baik saya pertahankan, kalau yang kurang maksimal akhirnya saya potong juga, seperti itu. Nah, untuk next langkah selanjutnya ini saya kasih Rodvik. Rodvik itu perangsang akar ya. Jadi pada saat pertumbuhan nantinya harapannya akar bisa tumbuh pada ruas atau batang aglonema ini. Saya oleskan merata pada batang aglonema yang sudah saya rendam tadi sebelumnya. Semoga akar akan tumbuh pada batang-batang tersebut. Ini untuk suksom ya. Terus tentunya saya juga akan menyiapkan media tanam. Nah, media tanam yang saya gunakan ini prinsipnya itu poros Sobat Tandur. Jadi harapannya tanaman yang sudah saya tanam nantinya akan mampu beradaptasi dan tumbuh subur dengan tanaman ini, dengan media tanam ini. Untuk pemilihan pada pot itu saya menyesuaikan jumlah akar. Jadi kalau misalkan akar terlalu minim, saya tidak menggunakan pot yang terlalu besar. Ini potnya ukuran 10, jadi saya rasa sudah sesuai. Nanti agar pertumbuhan lebih maksimal. Kenapa? Karena kalau misalkan potnya ukurannya lebih besar dari jumlah akar, nanti air yang tertimbun pada saat kita siram kocor tidak mampu diserap oleh jumlah akar yang sedikit tadi. Nah, untuk kali ini tanaman aglonema receri. Saya pakai potnya agak dalam karena selain akarnya minim, kondisi batangnya ini terlalu tinggi teman-teman. Jadi mau saya benamkan dengan menggunakan media tanam. Sebelumnya yang saya olesi pada batang tadi dengan Rodvik atau penumbuh akar, agar harapannya batang tersebut nanti muncul tanaman ataupun akar. Bisa juga ruas tadi muncul tunas baru. Nah, untuk tanaman selanjutnya ini sama juga menggunakan pot 10. Ini saya tanam dengan media tanam yang poros. Tidak lupa saya kasih slow release. Saya menggunakan Osmocot atau SK Cot, monggo yang ada saja, tidak masalah.
Ini suksom ya. Setelah dilakukan penanaman pada media tanam, untuk langkah selanjutnya saya siram kocor. Nah, siram kocor ini fungsinya selain akar dan media tanam lebih erat menyatu, juga bisa mengeluarkan zat atau patogen-patogen yang jahat agar ikut keluar. Tapi karena ini media tanam baru, ya saya rasa minim patogen ya, karena media tanamnya ini sudah difermentasi sebelumnya. Ini juga saya lakukan pada suksom, receri, dan aglonema yang sudah saya siapkan di media tanam yang sebelumnya tadi. Ini pada heng-heng juga saya perlakukan hal yang sama, siram kocor sampai air ngocor keluar. Nah, untuk langkah selanjutnya, jadi sisa larutan yang sudah kita gunakan untuk perendaman tadi saya siramkan juga ke media tanam Trend Booster, produk dari Tren Tanaman Hias. Jadi ini ada pupuk organik alami yang sudah terbukti, yang juga sudah sering saya kerjakan, saya menggunakan ini. Hasilnya lebih maksimal ya teman-teman. Jadi untuk nanti jadwal penyiraman terkait tanaman ini ya kita jadwal sesuai kondisi cuaca teman-teman. Cuaca masing-masing setiap daerah kan berbeda-beda seperti itu. Jadi monggo disesuaikan saja sahabat tandur. Ya misalkan kalau suhu daerah sahabat tandur itu panas, jadi nanti interval berapa lama penyiramannya, jangan sampai media tanam tampak kering. Jadi selain untuk mengetahui dengan dicolok pada bagian media tanamnya, sobat tandur bisa ngecek kalau misalkan media tanam tampak kering itu bisa diangkat. Biasanya lebih ringan. Kalau misalkan ada kandungan airnya itu terasa lebih berat. Nah, kalau misalkan ringan nggak apa-apa, disiram aja. Jika tanaman tampak layu seperti ini tidak masalah ya sobat tandur, karena wajar masih baru pindah. Nah, ini setelah 2 hari pasca penanaman aglonema. Jadi ada beberapa tanaman sudah mulai tegak, ada yang sedikit layu. Tidak apa-apa, tidak ada masalah, karena memang ini proses peralihan pasca penanaman aglonema. Ya, sekian dari saya video kali ini. Terima kasih sobat tandur telah berkunjung di channel ini, dan semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki. Thanks for watching, see you next. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe channel ini agar semakin berkembang.